Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini saya bersama Prof. Husin. Beliau adalah pakar ilmu balaghah, dan siang hari ini saya akan berdiskusi bersama beliau terkait topik bahasa dan pemikiran. Oleh karena itu langsung saja saya akan bertanya kepada beliau tentang apa hakikat itu bahasa dan apa pemikiran. Kemudian nanti apa hubungan antara bahasa dan pemikiran. Kemudian apa bukti-bukti atau fakta-fakta tentang bahasa dan pemikiran itu. Langsung saya berikan kepada Prof. Husin. Terima kasih. Nggak mungkin OBS-nya. Bahasa dan pemikiran itu adalah suatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada bahasa Yang mana? yang mengatakan kita berpikir dengan menggunakan bahasa, dan kita berbahasa dengan Udah. berpikir. Yang mana? Kedua, ada Sakaki mengatakan, seorang pakar balaghah, barang siapa yang mengetahui satu kaidah, satu teori dari teori bahasa, Udah beli nggak masuk. maka akan mengetahui ilmu pengetahuan semuanya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui balaghah, kaidah satu balaghah, satu bahasa, maka tidak akan mengetahui semua. Itu artinya bahwa bahasa dengan pemikiran satu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terus begini Prof, kira-kira duluan mana antara bahasa dan pemikiran itu? Saya melihat itu bersama. Jadi kita berpikir dengan bahasa dan kita berbahasa dengan pikiran. Kemudian apa hubungannya antara bahasa dan pemikiran itu? Apakah hubungannya itu memang harus ada atau hubungan yang lain? Ketika ada orang bicara bahasa mesti ada pemikiran, atau ketika ada pemikiran mesti ada bahasa, atau bagaimana, Bro? Jadi kalau kita hubungan antara pemikiran dan bahasa itu, kalau bahasa itu kan kata yang muncul ke permukaan, kemudian makna atau pemikiran itu adalah hubungan vertikal. Misalnya, artinya dua hal ini kita sampaikan tidak bisa dipisahkan. Lalu kalau ilmu alam itu yang nampak kan bendanya itu, tapi di balik itu ada causality, ada hukum sebab akibat. Makanya ketika Quran bersumpah dengan benda alam, ini masih itu misalnya, itu ada sistem yang dibalik benda itu. Begitulah sumpah-sumpah yang ada di dalam Quran itu. Nah, di sini ada hubungan ilmu alam dengan bahasa. Kemudian ilmu sosial. Semua perbuatan orang itu berasal dari gagasan atau pemikiran atau nilai atau filsafat yang tersembunyi dari yang nggak nampak. Jadi yang nampak itu adalah perbuatannya itu adalah rencana. Sementara yang menentukan itu adalah
yang nggak nampak itu, artinya etika, moral dan filsafat, pandangan hidup yang menjadi latar belakang. Atau dengan kata lain, kalau orang ahli bahasa mengatakan ada lafaz, ada makna seperti itu, Prof. Betul. Jadi yang nampak kepermukaan itu nampaknya itu bahasa. Yang tidak nampak itu yang menentukan. Pemikiran. Ya, Kemudian kalau ditarik, maaf Prof, kalau ditarik bahwa pemikiran itu kalau dikaitkan dengan ilmu balaghah itu kira-kira di mana? Kebetulan Prof ini kan pengampu ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Kira-kira pemikiran itu kalau ditarik ke balaghah masuknya kemana itu, Prof? Seperti ilmu agama itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, hukum ya, ilmu tasawuf, ilmu hukum, dan Udah bisa. ilmu tauhid ya, ilmu kalam. Ilmu kalam. Itu kan sebenarnya kan dibangun dari tasbih. Tasbih ini salah satu kaidah berbahasa. Jadi kalau di tasbih itu ada yang dibandingkan musabbah dan ada musabbah bi yang dibandingi, yang disamai ya, dan juga ada titik persamaan. Nah, di dalam usul fikih lalu menjadi makis, alim, makis dan wajushibi. Wajul kias. Kalau di dalam ilmu kalam, kiasul ghaib ala syahid. Surga, di surga itu adalah tidak makan minum tapi tidak buang air. Itu musababnya adalah janin dalam perut ibu. Itu makan minum bukti semakin hari semakin besar, tapi tidak buang air. Masuk suara. Kemudian ilmu tasawuf itu kan kiasul Sebentar saya coba lihat lagi. kiasul batin ala dohir, kiaskan yang batin yang nggak nampak dengan yang nampak, yang konkret. Seperti gini, Pak anak lain lepaskan dua sandal, itu yang lahirkan nampak. Wanzalna minas sama imaan nabi Apa takulah dapat ya kulla syai ya. Artinya bahwa Ada suaranya. aku wanzalna minas sama imaan apa itu? Wahyaina bil ardo ba'da mati ya. Aku turunkan hujan dari langit, lalu maka bumi yang kering itu kan akan hidup. Nah, itu artinya adalah itu mana lahirnya, jadi mana batinnya itu adalah. Ya. Aku turunkan dari langit wahyu, lalu tumbuhlah hati itu, hiduplah hati itu. Begitu. Titik persamanya sama-sama menghidupkan. Di sini lalu di sini. Jadi di sana ada apa? Ada makna lahir dan makna batin. Dan makna batin itu yang pemikirannya, kemudian nampak itu adalah bahasanya. Okay. Jadi semiotik semana itu. Kalau anunya semiotik itu simbol yang nampak itu, kemudian maknanya itu yang menentukan itu. Terus kemudian apalagi strukturalisme lah. Struktur ini nampak keperluan surface structure, dan yang dibalik itu adalah structure-nya itu ya. Deep structure. Maknanya itu yang menentukan, pemikirannya itu yang menentukan. Makanya alam ada, kalau kalimu jiwa itu alam kesadaran dan alam ketidaksadaran. Itu nampak itu kan alam kesadaran, yang tidak nampak itu alam ketidaksadaran. Yang menentukan kan alam ketidaksadaran. Begitu itu. Jadi kalau ditarik kesimpulan bahwa antara bahasa dan pikiran itu saling berkaitan. Berkaitan yang nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus bersama begitu ya. Harus bersatuan ya. Pikiran itu abstrak, tidak bisa nampak kalau tidak diwakili oleh bahasa. Kira-kira begitu mungkin ya. Lalu menjadi dasolan desain itu banyak Heidegger itu. Eksatoris dan eksatoris kalau punyanya siapa? Seperti itu. Syed Hasan Nasr, kemudian fenomena punyanya Husserl itu.
fenomena dan nomina. Kemudian dohir batin pun yang Imam Ghazali. Imam Ghazali. Begitu. Dari sini lalu antara bahasa dan pemikiran itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Istilahnya bagaikan dua sisi mata uang itu Iya, ya. dua sisi mata uang. Mata uang itu ya. Menariknya di situ. Ya. Oleh karena itu kurang tepat lah kalau ada mengatakan bahwa bahasa itu tidak berpikir, tidak menggunakan pemikiran. Tidak benar, sebab orang itu adalah berbahasa dengan berpikir dan berpikir dengan bahasa. Terus Tidak hanya bahasa itu tidak hanya mulhidar itu. Berbahasa tidak hanya menyampaikan pemikiran tapi membentuk pemikiran. Jadi tidak hanya alat berpikir tetapi membentuk pemikiran. Ya seperti yang kita katakan tadi bahwa hampir semua ilmu itu dibangun dari berbahasa. terus ini Bro, maaf, ada istilah kalau di ilmu mantik itu kan al-hayawan tu natik. Nah, itu kalau dihubungkan dengan pemikiran bahasa, kira-kira al-hayawan natik itu apakah sisi bahasanya apa sisi pemikiran juga? Apakah hanya salah satu mewakili bahasa atau pikiran atau dua-duanya include dari istilah natik al-hayawan itu natik? adanya berbicara tapi berdasarkan Pemikiran. pikiran. Gitu ya. Jadi dua-duanya masuk kira-kira begitu. Jadi antara bahasa dengan pemikiran itu yang nggak bisa Dipisahkan. Oleh karena itu bagus adab yang berangkat dari bahasa itu sangat tepat kalau dihubungkan dengan satu pikiran. Di sini ada sejarah. Sejarah itu sendiri adalah yang nampak, yang tidak nampak itu adalah imajiner sosial namanya, sosial imajiner atau cara pandangnya suatu masyarakat tertentu atau etika atau filsafatnya. Lalu muncul sejarah itu. Makanya kalau bahasa Quran itu alam anu syahada wa alamul ghaib. Itu. Alam ghaib itu alam makna, kemudian alam syahada itu adalah lafadznya kira-kira gitu. Dan alam ini kan simbol. Yang menentukan itu aja yang tidak nampak. Alam ghaib itu Allah itu. Di situ. Alimul ghaibi wa syahadati itu ya. Alamul ghaib, alamul ghaib syahadat. Alamul khalqi awal amri wa alamul khalqi. Sama itu ya Allah. Oke, cukup sekian kira-kira pertemuan kita, diskusi kita bersama Prof. Husin mengenai bahasa dan pemikiran. Kesimpulannya bahwa bahasa pemikiran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, dua-duanya bagaikan sisi mata uang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.